malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Ruwa. Ada beberapa catatan sejarah. Satu, perubahan arah kiblat yang semula dari Baitul Maqdis di Palestina dirubah ke arah Ka'bah Masjidil Haram di Mekah. Ini terjadi pada tanggal 15 Sya'ban tahun 2 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 624 Masehi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, dan hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, turunnya ayat tentang perintah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, bacakanlah sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun pada tanggal 15 bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Ruwa. Kemudian yang ketiga, pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman. Innallaha la yaqtali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah memberikan ampunan terhadap seluruh makhluknya. Illa isnani, kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah. Pertama, li musyrikin, orang yang selalu menyekutukan Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, au musyakhinin, orang yang selalu menyebarkan kebencian, permusuhan, dendam dan fitnah dalam kehidupan. Mereka itulah yang tidak mendapatkan ampunan ketika malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang keempat, pada malam nisfu Sya'ban Allah memberikan kesempatan emas untuk terkabulnya doa-doa dari hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan, khamsu layalin la turaddu fihi nid-da'wah. Ada 5 malam ketika berdoa maka tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajabah, hari pertama atau malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'bana, malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Ruwa. Kemudian yang ketiga, walailatul Jum'ah, malam Jumat. Kemudian yang keempat dan yang kelima, walailatul Aidain, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Itu malam-malam yang ketika kita berdoa ada peluang yang besar untuk diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, amalia yang harus kita tumbuh kembangkan, yang kita amalkan ketika memasuki malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, perbanyak menghadap ke arah kiblat. Dalam arti perbanyak ruku, sujud, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika malam nisfu Sya'ban, perbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika malam nisfu Sya'ban, perbanyak permohonan ampun atau membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, membaca Yasin 3 kali. Membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diniatkan dan berdoa kepada Allah, minta panjang umur fi taatillah, untuk taat ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, minta rezeki yang melimpah ruah dan berkah sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah.
Kemudian yang ketiga, Yasin yang ketiga, kita niatkan dengan berdoa kepada Allah agar hidup ini selalu dalam hidayah Allah dan mati husnul khotimah. Kenapa harus surat Yasin yang kita baca? Ada argumen dari ulama-ulama salaf. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, walikulli syai'in qulubun. Segala sesuatu itu ada hatinya. Segala sesuatu itu ada hatinya. Manusia ada hatinya, hewan ada hatinya, pohon ada hatinya, makhluk-makhluk gaib ada hatinya, Al-Quran pun juga hatinya. Dan induk atau hatinya Al-Quran adalah suratu Yasin, surat Yasin. Walikulli syai'in qulubun wa qulubul Quran suratu Yasin. Segala sesuatu itu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Ini argumen pertama, kenapa harus surat Yasin. Bukan berarti tidak boleh membaca surat-surat yang lain, boleh-boleh saja. Cuma surat Yasin adalah induk atau hatinya Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua, kenapa harus surat Yasin? Karena surat Yasin lebih familiar di tengah-tengah umat Islam, mulai generasi pertama sampai generasi akhir zaman. Ada beberapa fadilah keutamaan yang ada dalam surat Yasin. Surat Yasin itu terdiri dari 83 ayat. 83 ayat ini dibagi menjadi 5 bagian. 20 ayat pertama, fadilah atau keistimewaannya ketika kita baca adalah untuk menghilangkan segala kesulitan hidup di dunia. 20 ayat yang kedua, jika kita istiqomah membacanya, tidak ada pertanyaan dan siksa kubur. 20 ayat yang ketiga, ketika kita bangkit dari kubur menuju pada mahsyar, mendapatkan payung atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 ayat yang keempat, kita akan mendapatkan mahkota, tanda kebesaran, seragam kemuliaan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sisa 3 ayat terakhir, ayat 3 ayat terakhir, satu ada nilai barokah, kemudian yang kedua ada nilai rahmat, yang ketiga ada nilai syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jumlahnya pas 83 ayat. Maka itulah yang harus kita tumbuh kembangkan, kita istiqomahkan lillahi ta'ala.